Alhamdulillah kita lakukan beberapa kali sosialisasi ya, baik itu kerjasama dengan beberapa organisasi kemasyarakatan, Ya, benar. bersama rekan-rekan Semua yang elemen ada di ya, Bang, kampus ya, semua elemen gunanya apa? Gunanya tadi itu biar pada tahu gitu. Ya, Sebenarnya tahu. banyak kan yang masih banyak lah yang nggak tahu calon nomor 1 siapa, nomor 2 siapa gitu tuh kan. Ya, itu benar. dan bukan hanya masyarakat sebenarnya yang nggak tahu itu, mahasiswa masih banyak Iya, masih gitu. banyak ya. Nah makanya kalau berbicara misalkan bagaimana kecenderungan kemana KPU ini kan gitu tuh kan di mata masyarakat kita itu jelas. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Ngode, ngobrol demokrasi, habis ngode pasti berisi. Oke teman-teman semua, pada kesempatan podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu komisioner dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang. Kita sambut aja ya, langsung ya, yaitu Bang Dede. Siap. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah Ya. seukuran di kampung mah baik lah. Baik ya. Nah, Bang Dede ini salah satu komisioner yang sudah dari kemarin sudah melakukan tahapan ya Bang ya. Iya. Tahapan dan juga kita mau tahu nih apa sih yang sudah dilakukan KPU, bagaimana siasatnya agar penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 ini sukses, dan juga pertama-tama sejauh mana sih KPU ini telah menyiapkan penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Serang? Iya. Kalau sejauh mana terkait persiapan ya semuanya juga udah tahu ya bahwa persiapan itu kita lakukan mulai dari bulan Februari ya untuk pilkada ini ya. Cuman kalau berbicara tahapan sekarang yang lagi berjalan kayak kemarin hari Rabu itu logistik surat suara itu baru datang tuh hari Rabu kemarin. Alhamdulillah mulai hari ini mungkin sampai mudah-mudahan 2 hari ini kita beres untuk pengecetan logistik. Beres. Nah, teman-teman juga sedang melakukan sosialisasi baik tingkat di kabupaten, kita sendiri melakukan sosialisasi ghost to kampus, dan teman-teman di tingkat PPK, Badan Ad Hoc juga sedang melakukan sosialisasi ghost to school gitu. Karena untuk ke sekolah-sekolah itu yang dilakukan untuk meningkatkan tadi itu ya partisipasi. Nah, termasuk tahapan rekrutmen tanggal 7 November ke depan kita akan melakukan pelantikan KPPS. Oh, KPPS udah mulai, iya. Udah mulai di tanggal 7 nanti. Untuk pelantikan KPPS. Nah, sebelum kita lanjut nih, saya penasaran nih, ada apa nih di sebelah kanan saya nih? Ini ada maskot dari Kabupaten KPU Kabupaten Serang ya Bang ya. Ini ada bebek sepasang. Ini Bang, bebek garang asem atau gimana nih? Boleh dijelasin sedikit Bang, ini kenapa Kabupaten Serang nih makanya bebek dan apa filosofinya? Bebek. Nah, bebek ini ya jelas ya di kabupaten ini bebek Dami Aking namanya ini. Bebek Dami Aking ini sebagai khas di Kabupaten Serang. Nah, di dadanya ini ada tulisan tuh, Dama ini datang bersama. Nah, Dami ini datang memilih. Karena kan bebek itu kalau secara filosofi kan sering guyub ya. Guyub, ngumpul bareng, grompolan, terus kompak gitu kan, terus satu komando gitu. Nah, harapan kami mudah-mudahan nanti juga di tanggal 27 November itu sama gitu kan. Guyub, masyarakat guyub, datang bareng-bareng, kompak ke TPS gitu. Kompak ya pokoknya, kompak datang ke TPS ya. Apapun pilihannya, datang ke TPS. Betul ya. Yang penting kan mereka menggunakan hak pilihnya masing-masing. Benar. Terlepas kalau memilihnya makanya. Iya. Berarti ini lagi tahap logistik ya Bang ya? Apa ada kendala kah Bang di lapangan, atau memang lancar atau gimana Bang kondisi lapangan? Iya, kalau sejauh ini alhamdulillah ya. Kalau sekarang makan lain halnya dengan pemilu kemarin, makan berbicara surat suara juga kan lebih banyaknya. Iya. Ada 5 surat suara yang kami terima. Kalau sekarang kan cuma 2 kan, pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati ya. Jadi untuk kondisi di gudang ataupun kondisi pengesetan segala macam alhamdulillah aman. Aman ya, aman, lancar ya. Aman lancar alhamdulillah. Tinggal mungkin
yang belum kita siapkan itu terkait ATK-nya saja. Oh, ATK. ATK, iya. Berarti itu menyusul, Bang. Menyusul ya Oke. sambil ini. Nah, terus Bang, terkait persiapan PPK nih Bang dan PPS. Nah, itu gimana Bang di lapangan? Menurut Abang nih sejauh ini sudah sesuai harapan apa belum Bang? Kalau sesuai harapan ya, karena tadi itu ya, tupoksi teman-teman juga jelas kan. Mungkin penyelenggara ini kan ujung tombaknya itu teman-teman KPPS. Iya, benar. Ketika di tanggal 27 itu pungut hitung. Nah, kalau sejauh yang saya ketahui ataupun beberapa laporan yang masuk gitu tuh, nggak ada sih. Kalau dari internal, Nggak ada ya. internal teman-teman penyelenggara, mah alhamdulillah lancar Alhamdulillah lancar aja, ya. iya gitu tuh kan. Nah, nih Bang, kan dalam penyelenggaraan pemilu nih isunya nih yang paling kontras nih terkait netralitas penyelenggara Bang. Nah, di berita-berita, di omongan-omongan dari teman-teman semuanya nih masih meragukan bagaimana nih netralitas KPU, khususnya nih KPU Kabupaten Serang di penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Serang ini, apakah sudah netral atau belum Bang? Apakah dari KPU ini sudah melakukan berbagai program untuk meningkatkan netralitas gitu Bang? Iya, ya kalau dari kami sih sejauh ini ya, mulai dari BIMTEK teman-teman PPK terkait dengan kode etik teman-teman, Oke. terkait dengan peran kewajiban teman-teman gitu tuh kan, sudah beberapa kami lakukan gitu kan, termasuk tadi itu lebih ke menekankan tadi bahwasanya teman-teman itu selaku penyelenggara, Betul, bukan tim sadar ya. sukses. Nah, makanya kerja-kerja yang harus dilakukan juga ya, kalaupun mau sosialisasi ya harus dua-duanya lah, karena Iya. kalau berbicara calon kan di kita itu kan ada dua gitu. Iya. Ya harus dua-duanya lah disosialisasikan Nggak boleh gitu. salah satu Nah, tuh. nggak boleh salah satunya gitu tuh kan. Makanya dua-duanya kalau mau sosialisasi. Dan alhamdulillah sih di kita dari awal pelantikan mungkin ya sampai sekarang itu badan ad hoc di kita gitu untuk PAW di awal, Iya. di awal. Oh, udah. Oke. Hanya di awal gitu. Itu pun ada laporan karena ya beberapa badan ad hoc yang kami rekrut itu terafiliasi mungkin kan. Oke, Tapi sampai sekarang alhamdulillah. Berarti sudah mengerti ya nih badan-badan ad hoc penyelenggara Iya. ini integritasnya di mana. Dan harus paham Harus, gitu iya. kan. Iya. Apalagi kan kalau sekarang sanksi ya terkait badan ad hoc itu adanya di kami di KPU. Kalau iya. dulu kan adanya di DKPP ya terkait Sekarang badan. diserahkan Nah, ke KPU. sekarang diserahkan di masing-masing KPU kota kabupaten. Berarti Jadi, udah tahu langsung ya Bang ya kondisi jelas, lapangannya iya. gimana. Nah, selanjutnya Bang, terkait koordinasi dan kerjasama Bang ke stakeholder lain, misal ke pemerintah daerah, terus ke Bawaslu, ke DKPP juga. Nah, itu gimana Bang dari KPU Kabupaten Serang nih? Apakah sudah melakukannya? Bagaimana kerjasamanya gitu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilu ini yang berkualitas Bang? Ya, jelas ya, karena kan sebenarnya mah hajat pilkada sekarang ini kan bukan hanya hajatnya KPU kan, Iya. meskipun KPU bagian dari teknis kan, gitu. Tapi tetap koordinasi baik itu dengan Kesbangpol gitu kan, ataupun dengan OPD-OPD yang lain gitu, apalagi Iya, kan benar-benar. berkaitan banget kan, seperti halnya misalkan berbicara berkaitan dengan data, Iya. itu kan kita harus koordinasi dengan Disduk Capil gitu kan. Oh, berarti udah komunikasi ya Bang? Iya, selalu kita jalankan itu koordinasi mah. Oke, teman-teman, di segmen pertama ini menarik banget apa yang dibahas tadi oleh Bang Dede terkait tahapan penyelenggaraan pilkada serentak ini, yaitu dari tahapan logistik dan juga apa yang sudah disiapkan. Nah, untuk lanjutannya di segmen selanjutnya pasti akan banyak pembahasan yang menarik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Ngode, ngobrolin demokrasi, habis ngode pasti berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh warga Kabupaten Serang, jangan lupa saksikan debat perdana Pilkada Kabupaten Serang tahun 2024 antara pasangan calon nomor urut 1 Bapak Dr. Haji Andika Hajrumi, Esos MAP, dan Bapak Haji Nanang, Esos MSI.
dengan pasangan calon nomor urut 2 Ibu Hajah Ratu Rahmatul Zakiyah SPDMM dan Bapak Muhammad Najib Hamas SEMM yang akan ditayangkan di TV CNN, relay di Banten TV, live YouTube di KPU Kabupaten Serang, Kabar Banten TV, dan Banten Pos yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 November tahun 2024 pukul 15.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Debat publik ini merupakan momen yang penting bagi seluruh warga Kabupaten Serang untuk menilai sejauh mana visi, misi, dan program setiap pasangan calon yang akan ditawarkan untuk Kabupaten Serang 5 tahun ke depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Ngode, ngobrol demokrasi, abis ngode pasti berisi. Nah, kita lanjut nih ngobrol sama Bang Dede terkait penyelenggaraan pilkada ya di Kabupaten siap, Serang. siap. Boleh minum ini, boleh silakan. Kami minum dulu ya. Ya. Jadi gini Bang, tadi kan Abang udah ngejelasin nih terkait netralitas ya. Nah, netralitas alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar di Kabupaten Serang. KPU juga sudah melaksanakan sesuai aturan yang ada. Dan saya mau nanya lagi terkait kepercayaan masyarakat nih Bang, dengan adanya netralitas KPU tuh gimana Bang? Iya, sepakatnya. Iya, kita beberapa kali kan sosialisasi, baik itu bersama teman-teman OKP ataupun masuk ke sekolah-sekolah Ghost to School, Ghost to Campus ya, ada beberapa pertanyaan terkait bagaimana sih katanya kan, ya tadi itu kan. Ya sebenarnya mah kalau berbicara asas ya, asas KPU sekarang ini kan berbeda. Kalau dulu ketika Orde Baru itu asas KPU itu sebatas luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Nah, jurdilnya belum ada. Nah, pasca revolusi itu barulah ada tuh reformasi adalah jurdilnya, jujur dan adil. Nah, makanya kalau berbicara misalkan bagaimana kecenderungan kemana KPU ini kan gitu tuh kan di mata masyarakat kita itu jelas. Asas KPU karena tadi itu KPU itu melayani dan ada luber langsung kan teman-teman ataupun masyarakat langsung memilih langsung tidak bisa diwakili kan. Kasarnya ngomong kan, jangankan yang fisiknya ini maaf gitu tuh kan, yang enggak bisa jalan juga kan bisa diantar ataupun ada TPS yang keliling gitu kan, karena harus langsung umum siapa aja, baik itu dia hitam, putih, rasnya apa, sukunya apa, Sunda ataupun apa, semuanya kita layani gitu, langsung umum, bebas memilih kan, karena kita juga nggak bisa kan mengarahkan, jadi bebas terserah masyarakat itu mau milihnya yang mana aja, langsung umum, bebas, rahasia kan mereka ada di bilik gitu. Jadi KPU pokoknya sudah memfasilitasi semuanya gitu kan, nggak ada intervensi dari pihak dan juga pokoknya semua sudah dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Jelas. Nah, yang menarik lagi gini Bang, ada mungkin daerah lain juga banyak nih keterlibatan kepala desa atau pejabat-pejabat pemerintahan yang ikut langsung kampanye dan memilih salah satu paslon. Nah, itu gimana tanggapan Abang sebagai komisioner KPU Bang? Atau bagus menurut kami. bagus karena apa? Karena ya mungkin itu salah satu upaya mereka untuk membantu partisipasi masyarakat supaya lebih banyak yang memilih ataupun lebih banyak yang datang ke TPS, itu kan lebih bagus secara buat kitanya secara positifnya. Nah, terlepas misalkan apakah itu keluar dari konteks mereka sebagai kepala desa ataupun apa, itu kan bukan di ranah kami. Yang jelas kan keuntungan buat kami ketika mereka bergerak atau partisipasi pasti meningkat gitu. Berarti ada positifnya juga. Ada positifnya buat kami mah gitu kan. Paling yang sibuk kan Bawaslu sebelah. Ini udah beda lagi ya ranahnya ya Bang ya. Pokoknya kami hanya menyelenggarakan pemilu, angka jelas naik dan lancar, nggak ada kendala, sisanya biarin Bawaslu itu urusannya.
Pelanggaran. Yang penting kan partisipasinya ningkat Iya, kan. Apalagi kan kalau berbicara pilkada makan beda. Kalau pemilu mah mungkin karena satu banyak peserta, yang Iya, keduanya ada benar. presiden gitu kan. Makanya selalu tinggi kan. Iya, selalu Nah, terakhir kita kan di angka 6,5. Oh, 6,5, sedangkan kan untuk pemilu itu di angka 85 86 kan. Iya. Nah, makanya mudah-mudahan kan semakin banyak yang bergerak, misalkan semakin banyak yang bergerak, partisipasi juga semakin banyak ataupun semakin meningkat. Kalau dari KPU sendiri targetnya berapa Bang kira-kira untuk pilkada serentak ini? Ya mudah-mudahan nyampe di angka 80% lah. 80%, Iya, karena 80%. Padahal kita juga bingung nih ya, padahal yang dekat sama masyarakat nih ya kepala daerahnya. Iya. Kenapa gitu nggak milih gitu? Nggak memilih, jarang ya. Iya, Jarang-jarang yang memilih. tahu. Ya makanya kita juga perbanyak. Alhamdulillah kita lakukan beberapa kali sosialisasi ya, baik itu kerjasama dengan beberapa organisasi kemasyarakatan, Ya, benar. bersama rekan-rekan Semua yang elemen ada di ya, Bang, kampus, ya semua elemen. Gunanya apa? Gunanya tadi itu biar pada tahu gitu. Iya, Sebenarnya tahu. banyak kan, yang masih banyak lah yang nggak tahu calon nomor 1 siapa, nomor 2 siapa gitu tuh kan. Iya, Itu benar. dan bukan hanya masyarakat sebenarnya yang nggak tahu itu, mahasiswa masih banyak Iya, masih gitu. banyak ya. Ya, makanya mudah-mudahan lah dengan adanya podcast ini juga kebantu lah Iya, gitu tuh kan, kebantu masyarakat jadi tahu calon di Kabupaten Serang itu ada 2 Iya. misalkan kan gitu. Terus di tanggal 27 November itu ada pemilu, ada pilkada serentak gitu tuh kan, dan wajib datang ke TPS. Berarti KPU ini sudah melakukan pendidikan politik ya Bang ya? Iya. Semuanya sudah Ke semua dilakukan, ya, semua elemen lah kita lakukan. baik dari sekolah menengah yang sebagai pemilih pemula, Iya, pemilih pemula. ke kampus-kampus Iya. dan ke daerah-daerah semua udah dilakukan Bang. Sudah dilakukan dan dibantu, banyak dibantu lah oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan kan, Iya. yang bekerja sama dengan KPU. Oh, berarti sudah dilaksanakan dan sudah melibatkan semua elemen. Iya. Oke, menarik banget, dan ini menjadi pertanyaan juga Bang terkait penyelenggaraan nih Bang. Nah, kan pasti dari penyelenggaraan sebelumnya dan penyelenggaraan tahun ini pun berbeda nih Bang. Iya. Berbeda dalam artian penggunaan teknologi Bang. Nah, itu Iya, gimana Bang? Secara teknis itu gimana? Apakah rumit? Apakah ada kendala atau gimana Bang? Justru kalau berbicara teknologi ya, mungkin sekarang ini agak lebih baik, Iya. lebih bagus. Satu contoh misalkan yang kita pakai itu kan Sirekap ya. Sirekap itu ada 3, berarti Sirekap mobile, Sirekap web, sama Sirekap info pilkada. Berarti sebelumnya belum pernah diterapkan itu. Sama ada 3. Nah, cuman ada beberapa perbaikan, beberapa pembaharuan. Satu contoh misalkan Sirekap mobile yang dipakai oleh masing-masing KPPS. Kalau dulu pemilu mungkin kan banyak yang beredar katanya kan. Di TPS itu pemilu kan cuma 300 tuh. Iya. Nah, dari 300 itu misalkan yang milih nomor 1 cuma 25 di planonya itu. Taunya pas diupload ke info pemilu itu kan jadi 500 lah, 600 lah gitu tuh kan. Jadi itu baku. Nah, kalau sekarang satu TPS itu kan ada 600 orang. Iya. Nah, KPPS itu ketika mengupload dan angka yang diupload itu nggak sesuai, itu nantinya memerah. Memerah. Sudah Nah, sehingga nanti KPPS bisa mengedit itu. Diedit. Langsung diedit, disesuaikan. Jadi bentuk foto dan bentuk yang diupload dari sistem itu bisa disesuaikan. Berarti udah Gitu. ada perbaikan ya? Ada perbaikan dan satu lagi. Nah, kalau kemarin mungkin di pemilu banyak juga TPS yang tidak mengupload di info pemilunya. Nah, kalau sekarang ada kewajiban. Jadi tidak bisa dilakukan pleno di kecamatan sebelum TPS ini melakukan penguploadan. Oh, berarti udah terstruktur juga ya? Iya, alhamdulillah lah. Apalagi kan sekarang yang megang Sirekap itu di bagian Datin. Iya. Karena Datin yang tahu kan jumlah DPT segala macam gitu kan. Jadi teknisnya ada, Datinnya juga ada gitu tuh kan, tahu. Berarti secara check and balance-nya udah semua ya Bang? Jelas ya, mudah-mudahan lancar aja yang Lancar dan penting kan. penghitungan suara objektif semua. Iya, gitu. jelas. Oke teman-teman, untuk segmen kali ini nggak kalah menariknya dengan segmen pertama, yaitu pembahasan terkait peran KPU dan juga bagaimana KPU menyikapi terkait pelanggaran-pelanggaran. Dan teman-teman pastinya jangan kemana-mana, tetap di podcast Ngode, ngobrolin demokrasi, habis ngode pasti berisi.
demokrasi memberikan akses kepada setiap warga negara untuk bersuara. Menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak tahun 2024 adalah wujud penegakan demokrasi dalam mendukung pembangunan daerah. Pastikan nama Anda terdaftar di DPT dengan cara cek dptonline.kpu.go.id. Mari kita wujudkan demokrasi bersih dan berintegritas di Kabupaten Serang. Ayo, datang ke TPS pada Rabu 27 November tahun 2024 pukul 7.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Mari sukseskan Pilkada Kabupaten Serang tahun 2024 untuk Kabupaten Serang yang kita cintai. Saya siap datang ke TPS untuk Kabupaten Serang tercinta. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Ngode, ngobrol demokrasi, abis ngode pasti bersih. Oke, kita sampai di segmen terakhir dari podcast ini. Berbincang tadi cukup banyak oleh Komisioner KPU Kabupaten Serang, Bang Dede. Nah, kita lanjut nih ngobrol nih terkait yang mendekati nih Bang ya. Nanti sebentar lagi ada debat paslon ya Bang ya. Paslon calon bupati, wakil bupati di Kabupaten Serang. Nah, untuk KPU sendiri Bang, persiapannya gimana nih Bang untuk debat ini? Ya, alhamdulillah lah sejauh ini kami sudah prepare benar-benar jauh-jauh hari ya. Jauh hari. Ya, karena kalau berbicara debate kabupaten kota kan cuman kita mungkin yang belum melakukan. Ya. Kita itu rencana akan melakukan debat itu di tanggal 8. Tanggal 8 November. Jangan lupa di tanggal 8. Di tanggal 8 November. Tanggal 8 November di Swiss Bell. Swiss Bellin. Stasiun televisinya itu CNN untuk debat pertama. Makanya mudah-mudahan rekan-rekan baik itu yang hadir di sini ataupun yang lihat nonton video ini bisa nonton juga nanti, bisa nonton, bisa menginformasikan lah bahwasanya debat kandidat di KPU Kabupaten debat kandidat Kabupaten Serang itu di tanggal 8 November. Nah, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan di tanggal 8 November itu. Oke, Bang, sebagai penutup nih Bang. Ada nggak yang mau disampaikan ke masyarakat Kabupaten Serang khususnya untuk Pilkada serentak nanti? Ya paling itu mungkin ya. Jangan lupa tanggal 27 November itu datang ke TPS dan ini nih ada calon. Nah, saya bawa calon nih. Ada calon ya, Bang? Nah, calonnya ini ada dua nih, ada dua calon. Ada dua calon di KPU di Kabupaten Serang nih kan. Pertama itu Dr. Haji Andika Hajrumi SOS MAP dan Haji Nanang Supriyatna SOS MSI, dan calon nomor urut 2-nya Hajah Ratu Rahmatu Zakiah SPDMM, wakilnya itu Muhammad Najib Hamas SEMM. Nah, mudah-mudahan nanti di tanggal 27 November datang ke TPS, milih. Terlepas ya, milihnya mau nomor 1 ataupun nomor 2. Bebas ya? Bebas. Yang penting, nah, kan ini kan ada tuh visi misi masing-masing, apalagi kan kita juga sudah menetapkan tuh kan, setelah menetapkan nomor urut, penetapan deklarasi damai di tanggal 24. Nah, di tanggal 25 masing-masing ini untuk kampanye 25 September sampai tanggal 23 November nanti. Nah, tinggal dilihat hadir misalkan ketika mereka kampanye, lihat visi misi masing-masing sebagai bahan pertimbangan memilih. Berarti harus datang, wajib datang ke TPS. Ya, sayang lah. Apalagi kan ada di jingle KPU Kabupaten itu 5 menit itu menentukan 5 tahun ke depan. Lamaan main Mobile Legend ya Bang? Mobile Legend ya. Lamaan ya bener lah. Mobile Legend lama kan. Teman-teman jangan lupa datang ke KPU tanggal 27 November. Semua sudah disiapkan dengan matang. Teman-teman hanya datang, tunjukkan ya Bang ya bahwa teman-teman itu sebagai pemilih di Kabupaten Serang. Karena satu suara yang teman-teman berikan ini sangat penting untuk kemajuan bersama Kabupaten Serang ya. Oke teman-teman, cukup sudah bincang hangat kita pada hari ini dengan Bang Dede.
selaku komisioner Kabupaten Serang. Dan jangan lupa di tanggal 27 November untuk memilih, khususnya nih masyarakat Kabupaten Serang, jangan sampai lupa ditandain, kasih alarm kalau bisa 27 November ya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe dari konten di channel EDS dan juga KPU Kabupaten Serang. KPU Kabupaten Dan juga untuk Serang. informasi terkait pilkada serentak di Kabupaten Serang bisa akses di website bisa, Instagram bisa. website bisa, Instagram bisa, dimanapun bisa. Karena satu suara yang kalian berikan itu sangat penting untuk kemajuan Kabupaten Serang. Saya Putra Gede Sulaiman dan Saya Dede Abdul Rashid. pamit undur diri. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di podcast Ngode selanjutnya. Podcast Ngode, ngobrolin demokrasi, habis ngode pasti berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demokrasi memberikan akses kepada setiap warga negara untuk bersuara. Menggunakan hak pilih pada pilkada serentak tahun 2024 adalah wujud penegakan demokrasi dalam mendukung pembangunan daerah. Pastikan nama Anda terdaftar di DPT dengan cara cek dptonline.kpu.go.id. Mari kita wujudkan demokrasi bersih dan berintegritas di Kabupaten Serang. Ayo, datang ke TPS pada Rabu 27 November tahun 2024 pukul 7.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Mari sukseskan Pilkada Kabupaten Serang tahun 2024 untuk Kabupaten Serang yang kita cintai. Saya siap daftar ke TPS. Untuk Kabupaten Serang tercinta.